Pemirsa sekalian, dalam kesempatan ini saya mau mengabarkan perkembangan penyebaran coronavirus di negara Italia yang saya anggap penyebarannya punya rekor tersendiri dibanding negara-negara lain. Sampai hari ini tanggal 3 April pukul 7 GMT, kasus coronavirus yang terlaporkan sampai saat ini itu berjumlah 115.245 kasus. Sedangkan yang meninggal atau yang tewas sudah mencapai 13.915 orang. Suatu jumlah yang sangat fantastis jika dilihat dari jumlah penduduk Italia yang berjumlah cuma 60-an juta, yang berarti setara dengan jumlah penduduk gabungan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah kalau di Indonesia. Sedangkan pasien yang berhasil disembuhkan itu sebanyak 18.278 orang dari 115.245 kasus yang ditangani terbagi menjadi dua, yaitu 83.049 pasien yang masih ditangani dengan kondisi 95% atau 78.996 dalam kondisi ringan, dan yang kondisi kritis sebanyak 5% atau 4.053 pasien. Dan pasien yang sudah pasti kondisinya itu sebanyak 32.193, yang dengan perincian 18.278 atau 58%-nya adalah sudah dinyatakan sembuh, dan 13.915 atau 43% dinyatakan tewas atau meninggal dunia. Pemirsa, mari kita lihat data perkembangan virus corona dari tanggal 15 Februari yang hanya ditemukan cuma 3 kasus, dan sampai tanggal 22 Februari kasus yang ditemukan masih di angka puluhan atau 79 kasus. Tapi satu hari berikutnya atau 2 hari berikutnya di tanggal 24 Februari kasus yang terinfeksi coronavirus itu menjadi 229 kasus, dan 2 minggu berikutnya sudah melonjak menjadi 4.636 kasus. Itu di tanggal 6 Maret 2020. Dan masuk 2 minggu berikutnya atau tanggal 28 Maret sudah melonjak lagi dari 4.636 menjadi 92.472 kasus. Dan terakhir di tanggal 2 April sudah mencapai angka 115.242 kasus. Pemirsa, lonjakan-lonjakan seperti ini saya sampaikan untuk menjadi bahan acuan bagi negara kita. Jangan pernah menganggap remeh terkait dengan penyebaran virus corona ini. Kemudian pemirsa sekalian, kita bisa melihat dari grafik harian kasus coronavirus, posisi tertinggi pada tanggal 21 Maret itu di angka 6.557. Ini kalau berbicara hariannya. Dan sejak tanggal 18 Maret sampai sekarang tidak kurang dari 4.000 kasus setiap harinya ditemukan di negara Italia. Ini satu jumlah yang luar biasa, pemirsa sekalian. Jika kita membayangkan provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, kasusnya perharinya itu 6 ribuan atau 4 ribuan, itu sungguh luar biasa. Ini supaya
tidak sampai terjadi di Indonesia. Dan grafik berikutnya pemirsa, pergerakan jumlah pasien yang positif terkena virus corona dengan pembagian 95% atau 78.996 pasien sakit ringan dan 4.053 pasien atau 5% dinyatakan dalam kondisi kritis atau serius. Dan dari data yang ada tanggal 15 Februari dan sampai 25 Februari, pergerakan pasien dari puluhan sampai ratusan, yaitu tanggal 25 Februari atau 455 pasien. Dan sejak 25 Februari sampai 2 April pasien mengalami lonjakan yang sangat signifikan, yaitu di angka 83.049 pasien. Sedangkan data kematian mengalami peningkatan tajam dimulai pada tanggal 9 Maret sebanyak 148 orang, sedangkan 2 minggu berikutnya atau pada tanggal 25 Maret yang meninggal sudah mencapai angka 7.503 orang, dan seminggu berikutnya sudah mencapai angka 13.915 orang yang tewas di tanggal 2 April kemarin. Berikut ini adalah grafik harian pasien yang tewas yang kalau dilihat dari akhir Maret sampai sekarang, yang tewas perharinya di angka 600 orang, dan rekor tertinggi terjadi pada tanggal 27 Maret yang mencapai 919 orang. Ini data harian pemirsa yang tewas setiap harinya. Dan data berikutnya adalah antara pasien baru dan pasien yang berhasil disembuhkan mengalami kesenjangan yang sangat signifikan. Artinya antara pasien yang terjangkit coronavirus dengan pasien yang berhasil disembuhkan itu mengalami kesenjangan. Pemirsa sekalian, dengan data yang ada di Italia ini, kita seharusnya bangsa Indonesia, rakyat Indonesia jangan pernah meremehkan lonjakan dari coronavirus ini. Ini sesuai menjadi bagian supaya kita bisa berusaha maksimal, karena apapun yang kita lakukan itu akan menentukan dampaknya kesekian hari berikutnya. Demikian pemirsa apa yang bisa saya sampaikan perkembangan virus yang ada di Italia per tanggal 3 April hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.